Dugaan transaksi mencurigakan di aparatur sipil negara satu persatu mulai ditelusuri. Berawal dari kasus Rafael Alun Trisambodo, Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti 266 surat dari PPATK soal indikasi transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. 300-an pegawai Kementerian Keuangan sudah ditindak dengan sanksi kedisiplinan. Komitmen tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membersihkan instansinya dari pegawai korup dan berkhianat disampaikan menindaklanjuti laporan PPATK yang diterimanya. Dari surat-surat tersebut, kita telah melakukan tindak lanjut semuanya. 86 surat kami memberikan tindak lanjut dengan melakukan beberapa pengumpulan bukti-bukti tambahan. Kita telah menindaklanjuti audit investigasi sebanyak 126 kasus dan rekomendasi hukuman disiplin diberikan kepada 352 pegawai. Sebelumnya, Mahfud MD sempat menyampaikan adanya temuan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Temuan ini di luar transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo senilai 500 miliar rupiah. Dan sesudah dihitung, saya coba hitung lagi, cari lagi gitu. Kok masa seorang Rafael dapat 500? Muncullah angka yang 300 itu sebagai potensi. Ya. Nanti hitung-hitungannya tentu akan dipresentasikan kepada aparat penegak hukum dan mengundang Ibu Sri Mulyani. Karena begini, kemarin tuh kami ngambil sampel 7 dari sekian ratus yang disampaikan itu, sampel 7 yang agak menonjol lah namanya, itu aja sudah 60 triliun. Hitungan intelijennya. Keterbukaan proses pengungkapan harta tak wajar ini harus dilakukan pihak-pihak yang berkaitan, mulai dari PPATK, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, hingga KPK. Sinergitas antar lembaga penegak hukum juga mutlak dilakukan untuk mengantisipasi tindakan serupa. Presiden sebagai pucuk pimpinan dari lembaga pemerintahan harus memberi atensi lebih pada dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan pejabat negeri. Sistem antisipasi bisa dibuat untuk mendukung penegakan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang ASN, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang KPK, hingga Undang-Undang TPPU. Upaya ini jadi penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat pada jalannya roda pemerintahan. Saudara, berawal dari kasus Rafael Alun Trisambodo, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap soal adanya transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di lingkungan pegawai Kementerian Keuangan. Ratusan pegawai Kementerian Keuangan telah disanksi disiplin, bahkan 16 diantaranya telah dilimpahkan pada aparat penegak hukum. Dan inilah catatan Kompas TV hari ini. Tindak lanjut Kementerian Keuangan terhadap pegawainya yang terindikasi terlibat transaksi mencurigakan merupakan komitmen besar di negara ini untuk menjaga kepercayaan publik. Sejak tahun 2007 misalnya, Kementerian Keuangan, saudara, telah menerima sekitar 266 surat dari PPATK soal indikasi pegawai yang terkait dengan transaksi mencurigakan. Keterbatasan wewenang dari PPATK untuk menindak dugaan korupsi dan TPPU menjadi kendala dalam pengungkapan kasus ini. Begitu juga dengan Kementerian Keuangan yang hanya bisa menindak melalui sanksi disiplin. Dan inilah hasil audit investigasi yang dilakukan Kementerian Keuangan. Inspektorat Kementerian Keuangan, saudara, telah memberikan sanksi kepada lebih dari 300 pegawainya. Dan 16 orang pegawai juga kasusnya sudah dilimpahkan ke penegak hukum. Nah, selain itu ada juga 69 pegawai ini beresiko tinggi punya harta tak wajar yang perkembangannya akan disampaikan pada pekan depan.
Kementerian Keuangan dan pihak terkait lain telah menindaklanjuti soal dugaan harta tak wajar pejabat serta transaksi mencurigakan Kementerian Keuangan. Ketegasan Presiden dinantikan bukan hanya Kementerian Keuangan, tapi juga lembaga lainnya. Harus ada sistem yang baik untuk mendukung pengungkapan TPPU di lingkungan pejabat. Demikian catatan Kompas TV hari ini.